kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Lalu kita masuk di ayat yang ke-26 dan 28. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lebih dahulu. 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, bertanyalah kepada Tuhan. Amin. Bertanyalah kepada Tuhan. Kalau kita baca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-28, di sini kita melihat ada satu persoalan terjadi. Ada satu masalah terjadi. Ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Di mana kejahatan yang dilakukan oleh Bani Benyamin. Mereka lakukan hal yang jahat yang belum pernah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Benyamin itu turunan Israel. Mereka itu sama-sama turunan orang Israel. Tapi mereka itu masing-masing punya suku. Suku Benyamin. Jadi 12 suku itu mereka punya turunan masing-masing. Tapi mereka sama-sama adalah orang Israel. Yang menjadi persoalan adalah kejahatan yang dilakukan oleh Bani Benyamin, oleh suku Benyamin. Itulah membuat bangsa Israel semuanya mereka saling mengajak bersatu untuk memerangi Benyamin, ya, suku Benyamin. Suku Benyamin ketika mereka melakukan kejahatan itu sudah nyata, tapi justru bukan mereka mengalah, bukan mereka menyadari, tapi justru karena mereka menyusun kekuatan untuk memerangi bangsa Israel sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka suku Benyamin itu mereka mengalahkan bangsa Israel. Dan oleh sebab itu kembali lagi mereka berkumpul, lalu kemudian mereka menangis, mereka berdoa. Apakah kami maju lagi atau tidak? Amin. Mereka malah maju lagi atau tidak? Mereka bertahan sama Tuhan. Kenapa mereka bertahan sama Tuhan? Karena ini bukan perperang dengan orang lain, tapi peperang dengan sukunya sendiri. Amin. Peperang saudara. Ini kami maju lagi atau tidak? Atau kami hentikan perang ini? Bangsa Israel menyadari bahwa berperang dengan suku Benyamin adalah berperang melawan saudara sendiri. Amin. Ini karena kejahatan yang dilakukan oleh suku Benyamin. Terpaksa mereka perang saudara. Tapi ketika mereka berdoa, ya, menangis, berpuasa, mempersembahkan korban bagi Tuhan, mereka bertahan sama Tuhan. Apa kami menghentikan? Di ayat yang ke-28, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka,
Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. Maju. Mereka berdoa, berpuasa, mereka menangis. Karena ini bukan peperangan orang lain. Ini berperang melawan sukunya sendiri, bangsanya sendiri. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan perintah mereka untuk maju, karena besok akan mereka serahkan. Tuhan akan serahkan bang suku Benyamin kepada dalam tangan mereka. Saudara, kalau kita baca riwayat ini, suku Benyamin hampir punah. Amin. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Tapi bangsa Israel mengingat kembali bahwa bagaimana juga mereka adalah saudara. Sehingga suku Benyamin yang masih hidup ditampung kembali. Mereka minta untuk damai kembali. Supaya keturunan Benyamin tidak boleh hilang. Tidak boleh dihapuskan dari peta mereka. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini bahwa bangsa Israel mereka bertahan sama Tuhan. Karena memang pada zaman itu tidak ada raja. Bangsa Israel kekosongan raja. Sehingga siapa yang mereka mau dengar? Tidak ada mereka dengar. Karena tidak ada raja yang memerintah mereka. Maka bangsa Israel masing-masing melakukan kebenaran menurut pandangan sendiri. Amin. Melakukan kebenaran menurut pandangan sendiri. Karena mereka merasa diri hebat. Karena tidak ada yang memerintah. Bayangkan kalau di dalam satu negara tidak ada presiden, apa yang akan terjadi? Semua orang bisa melakukan hal yang benar menurut pandangan sendiri. Amin. Sama dengan suku Benyamin. Sama dengan bangsa Israel, karena tidak ada raja. Mereka bisa melakukan hal yang benar menurut pandang sendiri. Bayangkan. Seorang imam, seorang Lewi, ya, punya gundik, mereka perkosa, dibunuhnya. Itulah menyebabkan kemarahan bangsa Israel. Dan orang Lewi ini membawa mayat itu dia potong 12 potong lalu dibagikan kepada 12 suku. Itulah menimbulkan kemarahan dari orang Israel bahwa ini kejahatan yang belum pernah terjadi. Kenapa membunuh? Karena itu terjadi. Kenapa? Karena zaman itu tidak ada raja. Makanya setiap mereka berbuat kebenaran menurut pandangan sendiri. Itulah menimbulkan masalah, menimbulkan persoalan. Saudaraku tahu kalau orang yang melakukan kebenaran menurut pandangan sendiri akan apa yang akan terjadi? Semua akan terjadi kacau, terjadi masalah, terjadi persoalan. Terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kenapa? Karena semua orang melakukan perbuatan kebenaran menurut pandangan sendiri. Walaupun itu berlawanan dengan kebenaran. Karena mereka merasa itu benar. Mereka melakukan semuanya. Dan oleh sebab itu bangsa Israel kembali bertahan sama Tuhan. Karena kebenaran yang sejati yang ada pada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang punya kebenaran yang sejati. Kebenaran yang hebat. Kita perlu bertahan sama Tuhan. Kita tidak boleh pakai kebenaran menurut pandangan kita. Akibat kebenaran menurut pandangan kita, manusia boleh melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita bayangkan dunia ini terjadi. Kenapa? Kenapa dunia ini terjadi kegoncangan, terjadi masalah, terjadi peperangan di mana-mana, terjadi persoalan di mana-mana. Karena masing-masing melakukan perbuatan kebenaran menurut pandangan sendiri. Amin. Tidak bertahan sama Tuhan. Makanya bangsa Israel memulai kembali bertahan sama Tuhan. Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh suku Benyamin. Tujuan apa? Tujuan bangsa Israel itu belajar berseru kepada siapa kami bertanya. Amin. Kepada siapa kami bertanya. Tujuan supaya mereka kembali bertanya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan.
Hormati Tuhan. Lakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Mereka kembali bertanya sama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika mereka bertanya, ya, dan orang Israel bertanya kepada Tuhan, jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Maju. Mereka tidak bisa melakukan sendiri. Karena mereka melakukan sendiri tanpa bertanya sama Tuhan, kekalahan terjadi. Dan ketika mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan suruh mereka maju, kemenangan terjadi. Amin. Karena kemenangan itu ada pada Tuhan. Kuasa itu ada pada Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kita agar kita suka bertanya sama Tuhan. Amin. Selalu belajar bertanya sama Tuhan supaya tidak ada kesalahan. Amin. Kesalahan terjadi di mana-mana karena orang tidak mau bertanya sama Tuhan. Orang mau pakai kebenaran sendiri. Kebenaran menurut pikiran sendiri, kebenaran menurut pandangan sendiri. Itu terjadi masalah. Orang yang pakai kebenaran menurut pandang sendiri menimbulkan persoalan di mana-mana. Ya. Andai kata kalau kita pakai kebenaran menurut kehendak Tuhan, negara kita pasti aman. Amin. Kota kita ini pasti aman. Wilayah kita pasti aman. Kenapa? Karena semua pakai kebenaran Tuhan. Tapi kalau orang pakai kebenaran menurut pandangan sendiri, akan timbul persoalan, akan timbul masalah, akan timbul kejahatan. Yang jahat mereka berani lakukan. Kenapa? Karena mereka menganggap benar. Sodom dan Gomora dihancurkan karena mereka pakai kebenaran menurut pandangan mereka sendiri. Amin. Itu Sodom dan Gomora dihancurkan. Kalau kita dengar berita apa yang terjadi di Los Angeles, di Amerika, apa yang terjadi di sana? Beritanya bahwa mereka kumpulan orang-orang hebat, kumpulan orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Mereka saling memberikan terima kasih sama mereka, tapi tidak berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu benar menurut pandang mereka. Karena mereka menganggap itu benar menurut pikiran mereka. Mereka tidak memberikan terima kasih pada Tuhan, karena Tuhan yang membuat mereka hebat. Karena Tuhan yang mengubah setiap kehidupan mereka. Yang dulunya mungkin mereka orang-orang biasa. Yang dulunya mungkin mereka bukan orang-orang yang tidak terkenal. Tapi tiba-tiba mereka jadi orang terkenal, orang hebat. Itu karena Tuhan. Tapi mereka tidak berterima kasih pada Tuhan. Mereka pakai kebenaran menurut pandangan mereka sendiri. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bertanya kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun situasi sulit kita, keadaan kita, bertanya sama Tuhan. Karena Tuhan kita siap menjawab setiap pertanyaan kita. Kesulitan kita, kesukaran kita. Kenapa kita bertanya sama Tuhan? Tuhan ada di sekeliling kita. Tadi pujian tadi itu, saya juga kaget. Kok 3 orang tiba-tiba, sekelilingku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Memang betul. Kenapa kau perlu bertanya sama Tuhan? Sekeliling kita ada Tuhan, amin. Muka belakang kita ada Tuhan. Tapi kenapa kau tidak pulih dengan Tuhan? Ya Paul ya. Kita perlu bertanya sama Tuhan. Seperti pujian tadi itu. Sekelilingku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Muka belakang ada Tuhan. Bertanya sama Tuhan. Tuhan siap menjawab. Yang membuat kita menghadapi masalah karena kita tidak mau bertanya sama Tuhan. Yang membuat kita menghadapi persoalan karena kita tidak bertanya sama Tuhan. Ingat baik. Bangsa Israel ketika mereka bertanya sama Tuhan selalu ada jawaban. Kenapa selalu ada jawaban? Karena Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan melihat mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat. Tuhan hadir. Di tengah persoalan mereka, di tengah kesulitan mereka, Tuhan hadir. Bayangkan. Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kenapa? Karena mereka adalah umat perjanjian. Amin. Umat ketebusan. Kita adalah umat perjanjian Tuhan. Umat ketebusan Tuhan. Di depan kita ada
Perjamuan kudus. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk menjawab setiap kehidupan kita. Menjawab setiap persoalan kita, menjawab setiap pergumulan kita, masa depan kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita. Dia ada buat kita. Jangan sampai kita kesampingkan Tuhan. Kita utamakan kita punya kesibukan kita. Utama kita punya kebutuhan, utama kita punya keperluan. Kita tidak pernah bertahan sama Tuhan. Amin. Kita bisa ikuti berita, ya. Orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya. Dulu itu, zaman dulu yang masuk di penjara, yang ada di dalam penjara itu orang-orang yang ambil orang punya ayam 1 ekor, ambil orang pisang 1 tandang, ambil orang punya sandal jepit, karena memang zaman dulu sandal tidak ada. Itu yang masuk di penjara sana. Tidak ada orang-orang yang orang bos-bos, ya, orang-orang pintar, orang-orang kaya, pejabat, tidak ada di sana. Tapi di zaman ini banyak pejabat ada di penjara sana. Betul ke tidak? Banyak sekali. Kenapa? Karena semakin pintar, semakin hebat, mereka tidak butuh Tuhan. Mereka tidak bertahan sama Tuhan. Mereka melakukan semuanya sesuai dengan maunya mereka, sesuai dengan kebenaran mereka. Tapi kita perlu bangga kalau ada kita punya orang yang punya jabatan tinggi tapi takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan kebaikan, kebenaran menurut pandangan Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Amin. Hidupnya dipelihara Tuhan luar biasa. Hidupnya diberkati Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindunginya, Tuhan menyertai dalam setiap keluar masuknya. Jadi setiap dia semakin diangkat Tuhan, semakin dia kenal Tuhan, semakin hidupnya dijaga Tuhan. Amin. Jemaat kecil ini mulai belajar untuk bertahan sama Tuhan. Dalam segala situasi apapun keadaan kita, suka bertahan sama Tuhan. Karena Tuhan ada di samping kiri kanan kita. Tuhan ada di sekeliling kita. Keluar masuk kita ada Tuhan. Jadi kalau saat ini kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, ingat bertahan sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan mampu menjawab semuanya. Tuhan berkuasa menjawab semuanya. Tadi pujian tadi itu. Berkuasa di surga dan di bumi. Ya, dia Allah yang berkuasa, dia segala-galanya. Tidak ada satu manusia yang berkuasa di bumi sampai di surga. Hanya Tuhan kita. Makanya jangan sampai kita ya acuh tak acuh dengan Tuhan, masa bodoh dengan Tuhan. Dan dia adalah Allah yang berkuasa menjawab setiap pergumulan kita. Ya, Tuhan tidak akan mengecewakan bagi orang yang mau bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Amin. Kalau kita bertahan sama Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun seringkali kita mengecewakan Tuhan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan tutur kata kita, dengan perbuatan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang peduli atas setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang maha mendengar, maha mengetahui setiap keluh kesah kita. Dikatakan bahwa tangisan air mata, teriakan bangsa Israel sudah sampai di telinga Tuhan. Tuhan turun sendiri untuk membebaskan bangsanya. Itu artinya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh ada. Dia hidup dan dia berkuasa. Kita harus siap. Kita katakan bahwa Tuhan, tahun 2025 menjadi tahun di mana kami akan selalu bertahan sama Tuhan. Setiap hari bertahan sama Tuhan. Setiap hari bertahan sama Tuhan. Bertahan sama Tuhan seperti seorang anak dan seorang bapa. Amin. Selalu bertahan sama Tuhan. Seperti ini Gepa dengan Gerard. Bapak ini apa? Ini apa? Datang, Opa ini apa? Ini apa? Ini harus hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dan orang tua. Amin. Milan suka tanya tiap peta. Milan bertanya, ini apa ini? Ini apa ini? Bapak ini apa ini?
Inilah hubungan orang tua dan anak. Hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Suka bertanya. Amin. Suka bertanya. Kenapa? Bapak tidak pernah bosan-bosan untuk menjawab. Ya, karena Bapak itu baik. Bapak merancangkan hal-hal yang hebat buat anak-anaknya. Jadi kalau mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab. Ya. Yang berikut, orang yang mau bertanya kepada Tuhan itu tandanya dia tidak, ya. Orang yang mau bertanya kepada Tuhan, tandanya dia tidak mampu. Dia sangat membutuhkan Tuhan. Kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita ini tidak mampu. Amin. Kita tidak mampu. Kita butuh Tuhan. Kita sangat memerlukan Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin. Kenapa kami mau bertanya sama Tuhan? Karena kami tidak mampu. Karena kami tidak bisa. Kami bertanya sama Tuhan karena kami butuh Tuhan untuk menolong kami, untuk menjawab kami, untuk memberkati kami, untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, kami harus bertanya sama Tuhan. Kita perlu bertanya sama Tuhan. Amin. Bertanya sama Tuhan. Orang yang mau bertanya sama Tuhan akan diberikan kekuatan, keberhasilan, dan kemenangan. Amin. Itu orang yang bertahan sama Tuhan, ada kekuatan. Saudaraku, kita lihat bagaimana dengan Gideon. Ya, Gideon diberikan kekuatan untuk mengalahkan semua musuhnya. Amin. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah menyertai dia. Ada roh Allah berkuasa atas Gideon. Gideon bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Gideon diberikan kemenangan. Kalau kita bertahan sama Tuhan, ada kuasa, amin. Tuhan akan memberikan kita kuasa, kemampuan untuk melakukan segala perkara-perkara yang besar. Ya, segala perkara-perkara yang besar. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, karena nama Tuhan itu ajaib, amin. Hakim-Hakim 13 ayat 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nama Tuhan itu nama yang ajaib. Ajaib, dia berkuasa. Ajaib nama Tuhan. Kita perlu bertanya sama Tuhan karena nama Tuhan itu besar, ajaib. Kuasanya melampaui segala pikiran kita, segala akal kita, segala kemampuan kita. Itulah Allah kita. Ini kita lihat di sini. Bagaimana Manoah bisa berbicara dengan malaikat Tuhan. Mereka tidak tahu. Mereka pikir itu orang-orang biasa saja, tamu biasa. Ternyata itu dalam kehadiran Tuhan. Amin. Ternyata itu adalah malaikat Tuhan yang sedang berbicara dengan mereka. Yang hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah tujuan kiri kanan kepada Tuhan. Amin. Selain kita ada Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan ada di samping kiri kanan kita. Manoah bersama dengan istrinya, mereka sadari ternyata malaikat Tuhan yang ada bersama mereka. Mereka sedang berbicara dengan malaikat Tuhan. Kenapa? Malaikat Tuhan datang karena mereka Tuhan tahu mereka sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami pergumulan, dan Tuhan menjawab. Dari keturunan mereka akan mengalahkan orang Filistin. Amin. Mengalahkan musuh-musuh. Itulah lahirnya Gideon. Mudah-mudahan Gideon, Pak Paul punya anak juga jadi seperti itu. Mengalahkan musuh-musuh dunia ini dan datang pada Tuhan. Amin. Jadi orang tua kasih kita nama itu nama yang hebat. Amin. Saya juga bersyukur kalau orang tua kasih nama saya Petrus. Walaupun sering orang bilang tukang menyangkal. Tapi saya tidak pernah menyangkal. Saya mengalami Tuhan. Amin. Masa orang tua dulu belum tahu Alkitab, tapi kasih nama saya yang bagus. Nama Petrus. Amin. Dan saya harus pakai nama itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Seperti sekolah Tika Peong. Ya. Sama urus dia punya akte. Sampai di pertengahan saya lupa. Ini kasih nama apa? Ini anak belum ada nama. Ya. Belum ada nama. Saya pulang, saya lihat di buku. Oh, hari tanggal lahir ini ada seorang yang namanya Santa Scholastica, orang Prancis, dari Prancis. Oh, saya punya anak, saya kasih nama Scholastica. Mudah-mudahan besok-besok dia jadi Santa. Amin. Jadi Santa.
Jadi kalau orang tua kasih nama itu nama yang bagus, amin. Yang membuat rusak itu adalah hidup kita sendiri. Yang mencemarkan nama baik orang tua. Yang mencemar nama baik kita. Orang tua kasih nama itu untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Itu nama Tuhan itu nama yang ajaib. Nama yang hebat. Tanpa kita sadari Tuhan hadir bersama dengan kita. Yang membuat kita tidak mengalami Tuhan karena kita tidak bertanya sama Tuhan, amin. Kita menganggap diri kita hebat. Kita menganggap diri kita mampu. Kita kuat, kita hebat. Segalanya kita punya. Tidak perlu lagi kita tahan sama Tuhan. Itu yang membuat orang tidak pernah mengalami Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah bertahan sama Tuhan, Tuhan akan izinkan satu ketika dia akan berlutut dan menangis dan lalu kemudian dia akan bertahan sama Tuhan. Karena sehebat-hebatnya kita, lebih hebat Tuhan Allah kita, amin. Sehebat-hebatnya kita, kuat-kuatnya kita, lebih hebat Tuhan Allah kita. Kalau hari ini kita belum mau bertahan sama Tuhan, kalau hari ini kita menganggap kita hebat, saat nanti Tuhan izinkan, kau akan datang kepada Tuhan dan akan menganggap bahwa Tuhan itu hebat. Kita mendengar berita di Amerika, orang-orang korban kebakaran. Sekarang ribuan orang menyerahkan diri baptis. Karena mereka melihat neraka yang betul-betul nyata di tengah-tengah mereka. Kejadian itu seperti neraka yang membuat orang Amerika sadar lalu kemudian mereka menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Tuhan izinkan supaya apa? Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya mereka berseru pada Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita butuh Tuhan. Ya, kita punya Tuhan itu Allah yang ajaib. Dia mengasihi setiap kita. Bertanya kepada Tuhan supaya kita tidak berbuat apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Amin. Kita perlu bertahan sama Tuhan. Ya, ini kalau bertahan sama Tuhan dulu. Bagaimana? Makanya hati-hati. Orang yang melekat dengan Tuhan, setiap masalah itu dia tenang. Amin. Dia tenang lalu kemudian dia diam. Dia menunggu apa maksudnya Tuhan, apa maunya Tuhan, bertahan sama Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak ada Tuhan dalam hidupnya, ketika ada masalah, dia terlalu buru, ya, dia tidak bertahan sama Tuhan. Timbul masalah, timbul persoalan terjadi karena itu, karena kebenaran menurut pandang mereka sendiri. Amin. Orang kalau kebenaran menurut pandang mereka sendiri itu orangnya tidak sabar. Orang yang melakukan kebenaran menurut pandang sendiri, tipe orang yang tidak suka damai, ya, tipe orang yang menganggap dirinya hebat. Itu orang yang melakukan kebenaran menurut pandangan sendiri, ya. Tuhan mau supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, ya, lebih intim dengan Tuhan. Hakim-Hakim 21 ayat 5-1-3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini yang terjadi. Jadi persoalan kena ini. Berbuat kebenaran menurut pandangan sendiri. Hati-hati sekarang. Amin. Nanti bilang saya juga benar, saya juga benar, saya juga benar. Padahal itu sudah salah, tapi dia tetap pertahankan kebenaran terus. Suka mempertahankan kebenaran. Tidak mau mengalah. Orang kalau berbuat kebenaran menurut pandang sendiri, orang yang tidak mengalah. Amin. Dia tidak ada kerendahan hati. Itu tipe orang yang mau berbuat sesuatu menurut kebenaran sendiri. Orang tidak punya rendah hati. Karena dia merasa diri benar. Oh, saya tidak pernah, saya tidak akan mengalah. Karena saya punya benar. Sampai kapan? Akan tetap begitu. Lalu kita lihat, orang bersaudara bisa baku marah sampai mati pun tidak ada yang datang. Itu terjadi, saudara. Kenapa? Karena merasa dirinya benar. Orang bersaudara baku marah sampai mati-mati. Saudaranya yang di sebelahnya meninggal, saudara sebelahnya menonton. Kenapa? Karena mempertahankan kebenaran, merasa dirinya benar. Itu yang jadi soal, saudara. Nah, orang-orang seperti ini tidak pernah akan mengalami namanya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Amin.
Tetapi orang yang selalu bertahan sama Tuhan, dia akan ada kerendahan hati. Tapi selalu ada kerendahan hati, ada suka damai. Dia tidak akan mempertahankan dia punya kebenaran, tapi justru dia akan merangkul. Ini kita lihat riwayat ini. Bangsa Israel tidak bisa saja mereka buang ini satu suku Benyamin. Tapi mereka bilang apa? Ini adalah saudara kita sendiri. Kasih tahu mereka, kita berdamai kembali. Bukan saja berdamai, tapi bagaimana supaya keturunan suku Benyamin itu ada. Mereka juga carikan istri-istri buat mereka. Bangsa carikan perempuan-perempuan untuk Bani Benyamin, untuk suku Benyamin, supaya mereka bisa berkeluarga dan bisa punya keturunan. Kalau tidak, satu suku Benyamin akan hapus, akan hilang. Ini tipe orang yang suka bertahan sama Tuhan. Tipe orang yang mau bertahan sama Tuhan. Dia ingat, seburuk-buruknya dia, sejahat-jahatnya dia adalah saudara kita. Amin. Itu adalah saudara kita. Dulu kau bilang baik, sekarang kau bilang tidak baik. Sebagai seorang saudara, ya, kita harus tetap melakukan kebaikan dan kebenaran. Berdamai. Bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain? Keluarga saja tidak berdamai. Saudara saya tidak berdamai. Hati-hati. Orang tidak mau berdamai, tipe orang yang tidak suka bertahan sama Tuhan. Orang yang tidak mau berdamai itu orang yang tidak punya kerendahan hati. Tapi orang suka bertahan sama Tuhan, dia akan ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati. Mau mengalah. Mau melakukan hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang yang tunduk pada otoritas Tuhan, itu orang yang suka bertahan sama Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang benar menurut pandangan kita sendiri. Dunia ini sudah kacau, saudaraku. Amin. Dunia ini sudah kacau di mana-mana. Kenapa? Karena orang ini mempertahankan dia punya benar. Ini mempertahankan dia punya tidak mengalah. Habis semua. Perang Rusia dan Ukraina sampai hari ini belum selesai. Perang Israel dan Palestina sampai hari ini belum selesai. Merambat di mana-mana. Kenapa? Saling mempertahankan kebenaran menurut pandang mereka sendiri. Mungkin saja termasuk Indonesia. Kita lihat di Papua. Sekarang terjadi di mana-mana. Korban dari siapa? Korban dari pihak aparat keamanan. Kenapa? Mempertahankan kebenaran menurut pandangan sendiri. Itu jadi korban. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan. Hari ini kita mau berserah pada Tuhan. Hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, kami belajar untuk bertahan sama Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah. Supaya kami tidak salah melakukan. Supaya kami tidak salah berbuat. Kami perlu bertanya sama Tuhan. Amin. Bertanya sama Tuhan mendatangkan sukacita, keselamatan, kebaikan, keberuntungan, kekuatan. Tapi orang yang melakukan perbuatan benar menurut pandang sendiri akan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Akan mendatangkan kesalahan bagi diri sendiri. Bahkan mereka mendatangkan kebinasaan. Mari kita hari ini, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita perlu bertahan sama Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Dia maha mendengar, dia maha tahu apa yang kita gumuli saat ini. Amin. Apa kesulitan kita saat ini? Apa persoalan kita saat ini? Dia tahu semuanya. Dia sedang melihat kesulitan kita. Dia sedang melihat pergumulan kita. Dia sedang melihat penderitaan kita. Sebetulnya Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong kita. Tapi Tuhan mau lihat kau bertahan sama Tuhan atau tidak. Kau mau datang sama Tuhan atau tidak. Mau berserah pada Tuhan atau tidak. Mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Mau berserah pada Tuhan atau tidak. Mau berteriak sama Tuhan atau tidak. Ini menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini memberikan satu pelajaran penting bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mari mulai bertahan sama Tuhan. Agar tidak bersalah dalam melakukan hal yang benar menurut pandang kita sendiri. Dalam berkat kita, amin firman Tuhan.